Perkenalkan, nama saya Dr. Hendra Wibowo. Saya dokter bedah vaskular endovaskular di Rumah Sakit Eka Hospital Bekasi. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai varises ya. Bisa slide-nya? Jadi bedah vaskular itu mungkin untuk awamnya bedah pembuluh darah ya, karena vaskular pembuluh darah. Nah ini jadi di masyarakat kita seringkali kita mengenal varises itu adalah masalah kosmetik ya. Sesungguhnya bahwa varises itu sebenarnya bukan hanya masalah kosmetik, tetapi juga merupakan suatu penyakit medis ya. Next. Jadi yang dikatakan dengan varises adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah ya, terus pembuluh darah vena, terutama pada kaki ya, yang disebabkan karena adanya inkompetensi, baik itu vena-vena yang letaknya di bawah kulit atau superficial, vena-vena yang letaknya di dalam otot ataupun vena dalam, maupun yang menghubungkan keduanya, namanya vena perforator gitu. Nah untuk kejadian varises ini sendiri kurang lebih 5-30% ya pada populasi dewasa, khususnya terutama mengenai pada populasi yang usia lanjut ya. Di mana kurang lebih sampai 17% adalah laki-laki dan 40% adalah wanita. Nah, memang wanita ini lebih banyak karena berhubungan dengan faktor hormonal. Nah, di antara yang menderita varises, sampai 2,7% menderita luka yang sulit sembuh. Kita sebut namanya ulcus vena ya pada kakinya. Next. Nah ini gambar kurang lebih gambaran pembuluh darah yang normal ya. Kalau kita lihat di sebelah bawah sebelah tengah itu ada gambar vena yang normal. Jadi pembuluh darah vena di kaki kita itu ada seperti katup-katupnya ya. Jadi darah yang dari kaki menuju ke jantung tidak bisa balik lagi ke kaki karena ada katup-katup tadi yang menahan pembuluh darah tersebut untuk jatuh ke kaki lagi. Nah pada varises itu gambarannya seperti yang di bawah paling kanan ya. Jadi katupnya rusak sehingga darah yang sudah sempat naik dia akan bocor gitu ya, mungkin bocor akan turun lagi ke bawah gitu. Jadi mengakibatkan gambaran yang abnormal seperti di kanan atas ada pembesaran pembuluh darah vena ya disertai dengan rasa nyeri biasanya. Next. Nah ini gejala-gejala awalnya karena tadi katupnya bocor maka pasien akan merasa berat pada kaki ya. Terutama beratnya ini kalau dia duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama. Nah juga kadang timbul rasa nyeri, rasa terbakar, rasa panas, bengkak pada kaki ya, lalu ada sensasi seperti kesemutan dan kram-kram. Nah kram ini terutama pada malam hari setelah beraktivitas dan kadang terasa gatal terutama di pergelangan kaki. Next. Nah, faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan varises itu bermacam-macam. Salah satunya usia, tentu kalau usianya sudah lanjut, dia elastisitas dinding pembuluh darahnya menjadi kurang ya sehingga mudah terjadi kebocoran katup tadi mengakibatkan varises. Lalu jenis kelamin wanita ya terutama faktor hormonal, ada riwayat melahirkan, riwayat hamil gitu ya. Jadi memang ini salah satu faktor dari terjadinya varises. Lain lagi faktor risikonya adalah kegemukan atau obesitas, lalu pasien-pasien yang terkait dengan pekerjaan ya berdiri lama, duduk lama ya, ataupun pasien-pasien yang pernah memiliki luka atau trauma pada kaki, contohnya patah tulang ya mungkin seperti itu. Next. Nah ini jadi ternyata varises juga ada stadium-stadiumnya, ada grading-gradingnya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah ini yang paling ringan C0, yang paling berat adalah C6, di mana yang C0 itu mungkin belum ada gambaran varisesnya di kaki yang besar-besar berurat seperti itu, tapi udah ada gejala ya seperti kakinya terasa berat ya, suka kram-kram. Nah ini mungkin kita masih golongkan yang derajat ringan. Sedangkan yang lanjut yang C6 itu dia sampai timbul luka pada kakinya mengakibatkan lukanya sulit sembuh seperti itu. Next. Ya ini ya, tadi sudah kita bicarakan bahwa adanya kebocoran atau reflux, dia mengakibatkan katupnya ya, disebabkan karena katupnya yang rusak
adanya sumbatan pada pembuluh darah maupun ototnya yang sudah lemah gitu ya, terutama pada usia lanjut. Terjadinya kebocoran mengakibatkan pembesaran pembuluh darah, lalu juga ada aliran darahnya menjadi tidak lancar, ya kan, tekanan venanya menjadi tinggi sehingga bisa timbul luka. Next. Ini kurang lebih gambaran, kurang lebih yang parah ya kalau ini ya. Kita lihat bisa timbul luka pada kaki, ya kan, warna kakinya bisa kehitaman, ada banyak urat-urat ya, seperti itu. Kita bilangnya urat-urat yang besar, seperti itu, varises, tanda khas varises. Dan luka ini akan sulit disembuhkan apabila varisesnya tidak ditangani. Next. Nah, biasanya kita mendiagnosis tentu dari pemeriksaan di poli ya. Lalu kita juga USG, dari USG kita bisa menilai apakah dia ada kebocoran katupnya atau tidak. Oke, next. Terima kasih. Ya. Ini terapinya bermacam-macam, varises, mulai dari pemberian obat-obatan. Untuk kasus-kasus yang ringan, kita juga bisa pakai stocking kompresi ya. Stockingnya berbeda dengan stocking kecantikan karena ini stockingnya harus khusus hanya untuk varises dan harus dengan resep tentu karena ini ukurannya harus sesuai, tekanannya harus sesuai, jadi harus dengan resep dokter. Kita bisa terapi dengan suntikan, mungkin kalau untuk kasus-kasus yang ringan agak sedikit sedang gitu ya. Dan untuk kasus-kasus yang berat bisa dioperasi, zaman dulu dioperasi, cuman kita sendiri di Eko Hospital sangat jarang ya untuk melakukan operasi karena kita biasanya melakukan dengan laser karena di Eko Hospital sudah ada layanan penanganan varises dengan laser dan ini bisa dikerjakan untuk pasien-pasien BPJS juga gitu. Nah, jadi ada yang laser ya, baik dengan laser, bisa dengan radiofrekuensi atau yang paling baru dengan lem ya. Lem ini lem medis, jadi lem dimasukkan ke pembuluh darahnya untuk menghilangkan varisesnya. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini contoh kasusnya aja. Jadi ada pasien kurang lebih 42 tahun, luka di kaki ya yang tidak sembuh-sembuh. Ada obesitas juga, ada pekerjaannya duduk lama, berdiri lama, keluhannya sama, khas varises ya. Ada terasa pegal, gatal, terasa panas seperti terbakar, terus warna kulitnya kemerahan. Kita lakukan tindakan laser ya. Next coba. Next. Nah ini kurang lebih kakinya seperti ini ya. Kebetulan pasiennya obesitas juga. Jadi kita uniknya kalau terapi laser ini tidak ada luka ya. Lukanya hanya seperti tusukan jarum saja. Kurang lebih 1 sampai 2 mm seperti itu. Jadi sangat secara kosmetik bagus sekali. Next. Next. Ya kurang lebih dia nanti akan dimasukkan lasernya ya ke dalam pembuluh darah. Dan ini tindakan sudah bisa dilakukan di Eko Hospital dengan jaminan kesehatan apapun ya. Next aja. Ini setelah tindakan laser ya, lukanya sudah hilang, kakinya juga lebih oke ya. Kemerahannya sudah sedikit sudah menghilang, terutama keluhan terkait nyeri dan berat sudah tidak ada. Ya, next. Nah ini kalau zaman dulu ya, zaman dulu ini operasinya masih operasi besar ya. Jadi pembuluh darahnya diambil gitu ya, satu kaki gitu diambil semua. Cuman kalau zaman sekarang semuanya dengan laser ya, karena lebih nyaman dan pasien bisa besok hari bisa langsung pulang gitu. Nah ini untuk pencegahan varises di rumah ya, mungkin buat Bapak Ibu. Ya kita kalau misalnya udah ada keluhan, misalnya kakinya suka berat, ya terutama kalau lagi duduk lama, berdiri lama, suka bengkak kadang-kadang, ya suka kram-kram, jadi bisa ke dokter, periksakan diri, juga dianjurkan untuk memakai stocking ya, stocking kompresi, karena dengan menggunakan stocking kompresi ini bisa menghambat perkembangan progresivitas dari penyakit varises.
Lalu rutin olahraga. Olahraganya seperti apa? Olahraganya yang low impact ya, jangan yang lari-lari gitu, tapi cukup olahraga seperti berenang ya, yoga, atau mungkin jalan-jalan ringan gitu ya, cukup ya. Bersepeda gitu itu lebih baik. Jaga berat badan normal, hindari obesitas ya karena tadi obesitas juga salah satu faktor risiko untuk varises. Dan untuk eh, yang wanita ini mungkin untuk menghindari penggunaan sepatu hak tinggi ya karena penggunaan sepatu hak tinggi juga salah satu yang bisa menyebabkan varises. Ya, ya saya rasa itu aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman, Bapak Ibu mau bertanya silakan. Terima kasih.